Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga anak-anak SMA, SMK yang semoga senantiasa tetap dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang santun dan damai dalam berdakwah. PowerPoint ini saya dapatkan dari MGMP SMK Provinsi Jawa Barat, yang profil penyusunnya bisa dilihat di layar. Adapun isi atau tiap slide-nya tidak akan dijelaskan satu persatu karena saya bermaksud menyampaikan langsung pada poin materi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Semoga materi yang disampaikan ini manfaat, dan mohon maaf kepada para ustadz, para guru agama, juga para kiai, para alim ulama, bila mana apa yang disampaikan dalam presentasi ini ada kekeliruan, mohon dibimbing, diarahkan, dan mendapat perhatiannya dari Anda dan beliau-beliau sekalian. Baiklah, kita akan langsung pada materinya. Di sini sebelum pada materi, kita melihat ada satu buah hadis yang menjadi andalan kalau membicarakan tentang dakwah. Nah, ini dibacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Asim Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad akhbarana Al-Auza'i. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, anak-anak bisa lihat, ini tulisannya berpisah ya harusnya ya. Mungkin ini karena gambar jadi tidak bisa saya edit. Haddatsana Hasan ibnu Atiyah an Abi Kabsyah an Abdullah ibn Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa haddatsu an bani Israil wala haraja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maksud dari hadis ini sebetulnya ingin menyampaikan bahwa keutamaan dan sunnah di antara sunnah dari Nabi Muhammad SAW adalah memerintahkan kepada umatnya untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran kepada siapapun, orang tua kita, teman kita, murid kita, sahabat kita. Kalau itu baik, maka kita perlu untuk menyampaikan kepadanya, tentu saja dengan waktu dan kondisi yang tepat. Nah, dari penyampaian yang akan maupun yang telah kita berikan, alangkah baiknya dan bahkan diatur supaya jangan ada kebohongan di dalamnya. Sebab bila mana kita berbohong atas nama Rasulullah SAW, maka sama saja dalam hadis ini kita dikatakan telah menyiapkan tempat kita sendiri di dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Kita nggak mau itu ya. Ya, semoga insya Allah nggak ada yang berani bohong atas nama Nabi ya, kecuali orang-orang yang memang tersesat di jalannya atau memang ya belum memahami lah. Semoga mendapatkan hidayah. Baik, di dalam materi santun dalam berdakwah itu kita akan mempelajari 3 poin utama. Pertama khutbah, kedua tabligh, ketiga dakwah. Nah, yang pertama ini adalah tentang khutbah. Khutbah secara etimologis bisa dilihat di layar, tertulis mukhatabah, artinya pembicaraan atau al-khotob, perkara besar yang diperbincangkan. Definisi yang gampang dipahaminya adalah seperti yang di bawah: menyampaikan pesan takwa sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, itulah yang disebut khutbah. Contohnya bisa dilihat khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, khutbah sholat khusyuf, gerhana dan kusuf, khutbah sholat istisqa, khutbah ketika wukuf di Arafah, bahkan khutbah nikah. Yang tujuannya kalau khutbah nikah mungkin supaya lebih kuat, lebih yakin ketika seorang mau menikah, maka diberikan khutbah itu terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di dalam materi tentang khutbah ada poin-poin yang wajib kita pahami. Yang pertama tentang syarat, rukun, sunnah, dan adab-adab sholat dalam khutbah. Nah, ini kalau ini khusus Jumat ya. Kita bahas yang pertama, syarat khotib. Teman-teman harus dipahami bahwa khotib itu umum dan ibaratnya disyaratkan adalah laki-laki. Laki-laki. Nah, di sini
sebutan orang yang menyampaikan khutbah itu adalah khatib. Syarat yang pertamanya adalah muslim yang telah baligh, tamyiz, berakal sehat, taat beribadah. Mungkin kalau di kampungnya kiai ustadz lah umumnya begitu kan. Kemudian yang kedua, mengetahui syarat, rukun dan sunnah. Lalu yang ketiga, suci dari hadas. Keempat, fasih membaca Al-Quran. Fasih membaca Al-Quran. Lalu yang kelima, memiliki akhlak terpuji. Kelima poin yang menjadi syarat dari seorang khatib ini adalah menjadi ciri khas bahwa orang yang menjadi sosok menyampaikan perihal agama harus setidaknya memiliki poin-poin ini. Tentu saja kalau kita lebih lihat banyak panjang lebarnya, dia harus paham fikih, paham tafsir segala macam. Nah, setidaknya minimal sekali ini 5 poin ini harus dia punya, sehingga dia akan terlihat sebagai seorang yang paham agama. Nah, lalu rukun khutbah ini urutan-urutan yang tidak boleh dihilangkan ataupun tertukar ataupun tidak tertib, harus berurut secara teratur dan sampai pada selesai. Nah, rukun khutbah itu apa saja? Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang dimaksud mungkin ya tahulah hamdalah ya, alhamdulillah, alhamdulillah sampai seterusnya. Nanti ada contohnya. Lalu membaca syahadatain, 2 kalimat syahadat. Boleh nggak cuma syahadat asyhadu alla ilaha illallahnya saja? Jelas di sini harus syahadatain. Artinya apa? Kesempurnaan syahadat harus 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi. Umumnya biasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau yang lain lah. Yang wajib itu sebetulnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawat yang memang dasar gitu. Lalu yang keempat, berwasiat kepada jamaah, mengajak untuk mengerjakan atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak boleh dilewatkan oleh khatib. Wajib dalam setiap khutbahnya mengajak, menyeru supaya jamaah sholat khutbah Jumat ataupun khutbah Idul Fitri atau khutbah yang lain bisa mendengarkan ajakan tersebut, wasiat tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah membaca ayat suci Al-Quran. Salah satu, misal kalau misalkan dia bicara tentang sholat, maka ayat yang mungkin dia bacakan salah satunya adalah berkenaan dengan sholat. Contohnya apa? Contohnya aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, misalkan itu. Nah, lalu berdoa. Nah, setelah berdoa, nanti mohon ampun, setelah berdoa nanti ada khutbah kedua seperti itu lagi. Seperti itu lagi sampai berdoa selesai. Ketika selesai, nah sudah dikerjakan semua rukun itu, maka dia akan dikatakan sebagai orang yang tertib dan penuh rukun, sehingga insya Allah tatanan atau urutan-urutan yang dikerjakan tadi memenuhi pelaksanaan khutbah. Lalu yang ketiga tentang sunnah. Sunnah khutbah itu, pertama, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi. Ini maksudnya supaya kelihatan imam atau ustadz, ulama, kiai yang menyampaikannya terlihat oleh jamaah sehingga bisa didengarkan dan diperhatikan secara langsung oleh semua jamaah, bukan sebagian, sehingga ditempatkan lebih tinggi. Disampaikan dengan jelas, dengan kalimat yang jelas dan sistematis. Artinya seorang khatib di sini harus memiliki kemampuan berbahasa, kemampuan berbicara, kemampuan menyampaikan cerita ataupun materi secara tepat, ringkas dan efisien. Jangan bertele-tele yang mohon maaf maksudnya malah nggak jelas kemana alurnya. Nah, ini ya harus dipahami oleh khatib. Lalu yang ketiga, tidak terlalu panjang. Nah, kalau khutbah diupayakan jangan terlalu lama karena bukan ceramah. Kalau ceramah boleh lama-lama. Lalu nah seperti saya ini boleh lama-lama karena cuman presentasi, bukan lagi khutbah ataupun apapun. Ini bukan khutbah tapi presentasi, sehingga boleh lama. Tapi kalau khutbah jangan terlalu panjang, jangan terlalu bertele-tele. Lalu tertib, nah itu sunnahnya adalah tertib, masuk sunnah. Walaupun sebetulnya tertib itu nanti pengertiannya juga masuk di rukun. Tertib itu ya urut. Lalu adab sholat Jumat. Nah ini kalau adab sholat Jumat, berangkat ke masjid lebih awal.
Bukan lebih awal tuh maksudnya jam 7 udah standby, bukan begitu juga, nanti nggak kerja. Misal jam duhur itu adalah 11.35 atau 11.40, maka seorang jamaah sholat Jumat alangkah baiknya jam 11 itu sudah duduk di masjid, sholat tahiyatul masjid dulu, sholat sunnah-sunnah yang lain dulu, berzikir kepada Allah. Nah ini yang dimaksud ke masjid lebih awal untuk mengerjakan sunnah-sunnah di dalam masjid itu sendiri. Mengisi shaf yang kosong, nah ini yang kadang-kadang mengisi shaf yang kosongnya ketika sudah komat baru diisi gitu ya. Harusnya ketika datang dari masjid seorang jamaah mengisi tempat di depan yang kosong terlebih dahulu. Nah, lalu yang selanjutnya memperbanyak zikir dan doa. Ini mengisi yang tadi berangkat di awal gitu. Jadi diisi dengan doa dan zikir kepada Allah. Aduh, ya mohon maaf kita ini dulu gitu biar jangan tegang. Lalu selanjutnya tentang mendengarkan khutbah dan tidak boleh bicara. Nah, yang uniknya di khutbah itu seorang khotib itu adalah raja yang ketika dia bicara tidak boleh sama sekali ada jamaah yang nyeletuk, ngobrol atau apapun itu. Karena di antara keutamaan seorang makmum adalah mendengarkan khotib sedang berkhutbah. Itu keutamaannya. Kenapa utama? Karena di antaranya bahkan akan menghilangkan atau membuat cacat rentetan ibadah sholat Jumat kita, sholat Idul Fitri kita, sholat Idul Adha kita, itu akan memberikan kecacatan atau ketidaksempurnaan, bahkan ya dianggapnya tidak sah, bahkan ya walaupun sebetulnya ya sah-sah saja tapi tidak sempurna untuk mengikuti ibadah sholat kalau tidak mendengarkan khutbah. Bahkan ada yang sebagian ya batal. Nah, jadi yang lebih baiknya ketika sudah mendengarkan khutbah kita tidak boleh bicara sepatah kata pun, bahkan bergerak yang terlalu banyak pun kita upayakan jangan. Makanya dalam khotib itu, dalam rentetan kegiatan sholat Jumat itu kan kalau yang laki-laki harusnya sering dengar angsitu wasma'u, nah gitu kan, diam dan dengarkan, ikuti sampai selesai. Itu angsitu wasma'u, diam dan dengarkan, menang diam lah maunya, jangan banyak apalagi lagi sholat khutbah ghibah. Ya ini sangat jangan sampai terjadi lah. Lalu selanjutnya, nah ini contoh teks khutbah bisa dilihat di ini, nggak bakal dibacakan ya. Contohnya bisa dilihat saja, bisa browsing di Google banyak sekarang mah. Tinggal nanti kalau misalkan ragu ini bener atau enggak, tanya ke gurunya masing-masing, Pak ini bener atau enggak khutbah awal sama khutbah akhir gitu. Seperti itu. Nih. Nah, lalu materi yang berikutnya tentang dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yang artinya memanggil, menyeru dan mengajak. Orang yang melakukannya disebut da'i kalau laki-laki, kalau perempuan namanya da'iyah. Dakwah secara istilah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya. Sebetulnya kalau dia pahami artinya sama yang tadi khutbah, itu ya intinya ngomongin soal agama Islam yang baik, sampaikan, nanti kita akan tahu bedanya mana gitu. Tapi kalau dibahas ini adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran. Ini nanti cluenya di sini, mengajak. Kalau yang khutbah adalah menyampaikan. Nah, nanti kita akan tahu perbedaannya. Nah, lalu perbedaan khutbah dan dakwah bisa dilihat di layar. Perbedaan khutbah dan dakwah pada poinnya adalah 5 poin. Yang pertama, khutbah terikat oleh syarat dan rukun, sementara kalau dakwah tidak. Nah, jelas kalau dakwah makanya tadi waktunya ibaratnya 1 jam, 2 jam gitu. Kalau bahkan yang memang nggak ada aturannya, dakwah ngajak-ngajak aja sih, nggak terikat. Tapi kalau khutbah ada syarat dan rukun, ada waktunya, ada yang harus dikerjakan gitu. Nah, itu khutbah. Kalau dakwah ya yang penting ngajak baik, ngajak bener, itu udah dakwah. Lalu yang kedua, khutbah di tempat. Nah, ini tempatnya. Kalau dakwah bisa di mana aja. Khutbah Jumat hanya bisa nah, kalau umumnya kita Indonesia, khutbah Jumat itu wajibnya bagi laki-laki. Yang ketiga, dakwah untuk siapa saja, nggak lihat anak kecil, orang gede, kakek nenek, tua, laki-laki atau perempuan, semuanya targetnya itu.
Media khutbah hanya sebatas mimbar dan sound system. Maksudnya medianya adalah kalau khutbah ada mimbarnya, tempat buat dia berdiri paling kelihatan oleh jamaah. Sementara kalau dakwah ya bisa di mana aja dakwah sih, sambil duduk di kantin, di warung, dimanapun, sambil gelelengan, sambil gelelengan, ngerti beli kira-kira gelelengan, paham ya? Gelelengan itu apa ya? Rebahan gitu ya, kaum rebahan kan malas-malas tuh bisa dakwah, sambil dakwah rebahan bisa. Bahkan kalau dakwah itu di rumah itu sekarang mah bisa pakai banget. Nomor 5, khatib dan yang berkaitan dengan khutbah harus suci. Nah kalau ini nih uniknya, kalau khutbah karena sakral ya, ada resmi lah, bisa katakan resmi dan tidak resmi lah. Jadi kalau khatib itu ketika mau naik mimbar ya udah harus dipastikan punya wudhu, terhindar dari najis yang kecil ataupun yang besar gitu. Nah kalau dakwah mah nggak mesti mau ngajak orang, saya belum punya wudhu nih, ngajak orangnya, jangan mikirin begitu. Jangan, saya wudhunya batal jadi nggak ngajak orang ngaji, nggak ngajak orang sholat, nggak nasihatin, ya pokoknya alasan karena nggak suci jadi nggak boleh ngajak orang. Jangan, dalam dakwah itu tidak terikat semacam itu, tidak. Yang terikat harus suci dari hadas itu cuman khatib. Kalau seorang dai mah ya misalkan mohon maaf ada temen atau dia lewat mau taraweh ceritanya, ada temannya lewat duduk gitu, dianya mohon maaf kentut gitu, batal kan wudhunya. Jangan mentang-mentang karena dia batal wudhunya nggak punya wudhu jadi mau ngajaknya aduh sayanya batal jadi nggak ngajak nih temennya. Wah itu beda. Dakwah itu ketika kita tidak punya wudhu pun boleh. Nah ini macam-macam dakwah tulisan, dakwah lisan, dakwah keteladanan, praktek perbuatan maksudnya. Pertama tulisan, ini yang luar biasa. Tulisan itu zaman sekarang bukan hanya, kalau mungkin terbatas dari kertas, buku ya Masya Allah terbatasnya itu saja. Sekarang tulisannya bisa di status WA, Instagram, Facebook, Twitter, pokoknya semacam sosial media lah. Tulisan kita akan menjadi ladang amal kita saat isinya adalah kebaikan. Nah itu pun termasuk dakwah. Saat isinya seruan untuk mengingat Allah, berbuat baik, sabar, jujur, disiplin, macam-macam lah yang berseputar dengan poin-poin keagamaan ataupun ajaran kebaikan, insya Allah itu bernilai ibadah dan dinilai dakwah. Nah dakwah lisan, zaman sekarang hebat banget. Dulu orang kalau mau dengerin ceramahnya Kiai Anu, kita harus ketemu sama Kiai Anu, ya enggak? Kita harus ngedengerin langsung. Tapi sekarang kita bisa melihat di YouTube, bisa melihat di Instagram, bisa melihat di WA video-video yang dikirim dari lisan-lisan kaum alim ulama, ustadz, guru-guru kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat itu. Nah kitanya pun sebagai orang muslim juga bisa melakukan seperti itu. Misal bikin video pendek 1 menit, teman-teman ayo jangan lupa nih bentar lagi sekarang nih bulan Rajab, jangan lupa perbanyaklah puasa gitu teman-teman. Nah kalau tulisannya ingatlah kalau bulan Rajab ada doanya nih. Gimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, misalkan begitu. Itu tulisan, lisannya ngomong bikin video. Nah jadi banyak orang dengar. Nah dakwah dengan keteladanan ini memang yang utama dalam Islam adalah contoh akhlakul karimah. Orang yang gampang ngomong kebaikan, menulis kebaikan, tentu saja harus dilengkapi dengan perilaku yang mulia supaya orang bisa segan. Contoh kita ngajarin sabar, kitanya nggak pernah sabar, susah. Kita ngajarin orang disiplin, kita kalau kerja datang terlambat terus ya repot. Ngajarin anak-anak suruh ayo anak-anak duduk yang rapi, kitanya duduknya padu bae gitu. Padu bae itu gimana ya, asal saja gitu, gak mau diatur. Aduh misalkan apa lagi, anak-anak kalau makan tuh duduk ya, kita makan berdiri, minum berdiri, macam-macam berdiri. Dilihat anak-anak, mungkin anak-anak akan berkata kok pak gurunya duduk berdiri, katanya suruh duduk. Nah itu akan repot. Makanya dakwah yang paling baik itu perbuatan akhlak mulia. Itu saja sebetulnya paling utama dalam Islam. Lisan tidak berkata, tulisan tidak bisa menulis, tangan tidak bisa menulis, tapi perilakunya mencerminkan semua yang digambarkan oleh lisan ulama, tulisan ulama. Insya Allah itu adalah dakwah yang lebih baik. Tulisannya banyak,
lisannya banyak tapi perilakunya sangat buruk, mau naudzubillah, semoga jangan sampai. Ya minimal tulisannya bagus, lisannya bagus, ya dakwanya mirip-mirip lah gitu, nggak sempurna juga ya mirip-mirip gitu. Lalu apalagi nih metode dakwah? Metode dakwah itu pertama dakwah bil hikmah, kemudian mau'izah hasanah, lalu mujadalah. Nah ini kalau bil hikmah itu dengan orang yang sekitar dakwai, memperhatikan ya pakai perasaan lah. Dengan hikmah tuh pakai perasaan, apa namanya ya, bijak intinya mah, bijak lah orangnya tuh bijak. Lalu berdakwah dengan mau'izah hasanah itu, bil hasanah itu ucapannya santun, tutur katanya, mohon maaf, pendakwah kalau tutur katanya kotor, binatang di bawah gitu, kasar, mungkin yang mendengarkan pun ilfil, atau yang ceramahnya marah-marah, mungkin yang dengar apa sih orang marah-marah apalagi ceramah, nah, kan mungkin begitu seperti itu. Nah lalu yang terakhir mujadalah, artinya dengan diskusi, obrolan, dialog. Bila mana kita ada selisih dengan teman-teman, kok dia mohon maaf ada, kok kamu begini dia begitu, ini tuh nggak boleh, nah diobrolkan, itulah dakwah. Contoh biasa yang ini nih harusnya yang terjadi di kelas nih anak SMK ya, biasanya geng itu lah, kelompok itu, coba sekali-kali ngobrol, duduk bicara bareng-bareng gitu, apa di mana gitu. Nah ini namanya mujadalah, diskusi, dialog. Saya itu salah apa sih kalau lewat gak pernah disapa gitu, kalau nyapa malah buang muka, ya kamu, nah itu nanti akan ketemu. Nah dengan dialog seperti itu akan mendapatkan hal-hal yang baik lah, insyaallah, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah 3 model dakwah ini atau metode dakwah ini terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang bunyinya seperti ini: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah artinya bisa dilihat, intinya tadi kesimpulannya, kalau menyampaikan yang baik orang itu minimal pertama dengan bijak, santun. Kalau selek bahasa kita anak muda selek ya, wujud lah, ribut lah, nggak sepaham ya diobrolkan, didiskusikan, didialogkan gitu. Jangan saling ngotot di belakang, nanti munculnya gibah. Kalau sudah gibah repot, ini segibah, ini gibah, ngaku bener kabeh, ya nggak bakal ketemu titik terangnya. Akhirnya apa? Satu menghina, dosa semua, nggak ada yang dapat kebaikan. Naudzubillah, semoga kita nggak termasuk orang-orang yang semacam itulah. Serem, ngaku bener kabeh kok repot ya kan? Ngaku bener semua itu repot. Aduh, dakwah di era digital, wah ini tadi sudah dibahas ya, canggih pokoknya. YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook semuanya bisa. Waduh, tuh aplikasinya aja banyak banget ini. Anda yang punya aplikasi semua ini, Anda tulis yang baik, orang tahu, orang bertobat gara-gara tulisan baik Anda, insya Allah jadi amal jariah. Itulah dakwah, enak dakwah zaman sekarang tuh. Tinggal tulis yang baik saja. Ada berharap, ya nggak usah berharap, tinggal tulis saja, pokoknya berpikir saja, tulis, nggak usah mikir-mikir, tulis. Contoh gitu ya, puasa Rajab ini. Semoga ada orang yang baca lalu puasa gara-gara tulisan Anda, masya Allah luar biasa. Gitu saja lah. Apalagi nanti kalau Idul Fitri itu saling bersebaran minta maaf, kita kan bisa nggak ketemu jarak itu, kita bisa minta maaf dari sosial media itu. Udah tulisan mah biasa, ya pakai video call lah. Video call, hai teman, gitu, hai sahabat, wih, kabarnya gitu, gimana kabarnya, sehat ya, pokoknya seputar itulah. Canggih lah pokoknya. Nah kalau dakwah kultural itu adalah upaya menanamkan nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Intinya perpaduan antara budaya dan Islam itu sendiri, dakwah kultural itu. Jadi budaya-budaya yang baik jangan dihilangkan untuk menciptakan keindahan, keberagaman dan kekayaan manusia dari budaya-budaya yang tercipta itu. Kita poles supaya lebih baik, yang kurang baik ya kita lebih baikkan, yang sudah baik kita pertahankan dan lebih diindahkan, digaungkan lagi. Seperti itulah, menjaga nilai-nilai daerah masing-masing. Sepertinya ada yang kurang di sini, yaitu tablik. Tablik saya simpulkan nanti ya, tablik itu intinya menyampaikan
Kalau tabligh itu nanti sebutan untuk yang laki-laki namanya mubaligh, kalau yang perempuan namanya mubalighah. Nah, jadi ulang lagi ya. Kalau tabligh itu menyampaikan, nah yang menyampaikan apa ya, pesan-pesan agama kepada umat Islam, kepada orang Islam, supaya menjadi orang yang ya mengikuti dari penyampaian-penyampaian itu. Orang yang menyampaikannya yang laki-laki disebut mubaligh, yang perempuan disebut mubalighah. Nah, tabligh itu lebih dekat kepada dakwah, tetapi kalau tabligh tetap ada tempatnya, ada wayahna, ada acaranya. Contohnya acaranya apa? Ceramah tabligh akbar, ceramah Ustadz Anu, nah, itu namanya tabligh, menyampaikan pesan-pesan agama, nasihat-nasihat agama. Tapi kalau dakwah tadi bisa kapan saja, di mana saja, gak usah nunggu ada momen dulu, gak usah. Jadi kalau dakwah itu ya kita sambil gelelangan bisa dakwah. Tapi kalau tabligh itu ya kita harus dalam posisi yang baik, terlihat enak, dan menyampaikan secara lisan, terdengar oleh orang banyak ataupun terdengar oleh beberapa orang. Itu tabligh namanya. Ya bisa disebut tabligh itu orang guru ngajar ngaji, itu tabligh, ngajar ngaji tuh. Kalau pengajian tuh itu tabligh. Tapi kalau dakwah sesama teman nih, besok ada PR kerjakan, harus ngajak-ngajak yang baik lah seputar itu, menjadi orang yang baik, lebih baik, itu dakwah. Nah kalau khutbah mah tertib mengikuti rukun dan syarat yang telah ditentukan. Momennya pun jelas, tidak semua momen, dan waktunya ya sudah ditentukan. Kalau tabligh itu ada waktunya ditentukan, tapi banyak. Tapi kalau khutbah mah terbatas. Tadi makanya Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, kan ada khutbahnya itu tuh. Lalu bahkan khutbah nikah tadi udah dibahas. Nah kalau tabligh nggak mesti. Misalkan ini Rajab nih, banyak orang ceramah Rajaban. Nah pengajian nih, itu namanya tabligh. Kegiatan tabligh, ceramah, menyampaikan pesan-pesan agama, dengan berharap semoga dari pesan itu orang-orang bisa melaksanakan atau menjalankan nasihat-nasihat tadi. Itulah tabligh. Jadi tabligh itu lebih dekat dengan dakwah, walaupun ada perbedaannya tadi. Tabligh mah menyampaikan pesan, kalau dakwah mengajak orang melakukan pesan-pesan tadi. Kalau khutbah mah menyampaikan pesan-pesan agama yang mengikuti atau harus tertib sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan. Itu saja materi kita pada kali ini, semoga manfaat dan barokah. Mohon maaf bila ada kurang ya, namanya juga orang belajar ya. Semoga dengan ini rasa rindu yang pengen dengerin Pak Rudini atau siapa gitu ya, manfaat lah. Mohon maaf bila ada kurang-kurang, barangkali ada yang belum jelas, nanti tinggal WA aja. Yang sudah punya kontaknya mangga, yang belum bisa komentar di bawah, atau mau ngirimin saran-saran gitu ya, kritik ya boleh. Alhamdulillah diterima dengan lapang dada, insya Allah tidak akan ditolak. Apalagi marah-marah, ngapain marah-marah, orang ngasih tahu marah-marah kan repot kitanya. Ini mana ini untuk tugas-tugas anak-anak, silakan untuk latihan saja, latihan ditulis, oh sebaya jadi bahan resuman, rangkuman gitu ya. Apa bedanya Idul Fitri tuh, khutbah Idul Fitri sama khutbah Jumat ya. Jangan nulisnya simpel banget, khutbah Idul Fitri dilaksanakan sholat Idul Fitri, khutbah Jumat dilaksanakan pada sholat Jumat ya ditambah apa gitu ya, gitu. Banyaklah perbedaannya. Silakan kembangkan sendiri, cari materi itu sekarang enak banget, tinggal Google cari. Nah nanti yang belum pahamnya tinggal tanyakan ke guru masing-masing. Semoga manfaat dan terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin dari saya Rudini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.